Perkenalkan, nama saya Antonia Titin. Saya adalah guru agama Katolik dan budi pekerti di SDN 02 Tayang Gilir, Kecamatan Tayang Gilir, Kabupaten Sagau. Sekaligus mahasiswa PTG Darjat Batch 3 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang tahun 2025. Hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 dengan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa, mengawali pelajaran kita dengan doa. Satu orang ibu meminta untuk ke depan, silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Sang Kurus, terima kasih atas hari ini. Engkau mengundang kami untuk belajar bersama mendalami sabda-Mu. Bukalah hati dan budi kami, agar kami dapat belajar dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Siapa namanya yang Ibu panggil, silakan bilang hadir. Adrian Wijaya, Gabriel Etzer, Francisca Angel, Karissa, Ayu, Alexa, Meli, Kela, Theodora, Krista, Yapilia,
Masih ingat pelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang 10 perintah Allah. Ya, ada berapa perintah Allah, firman Allah? Ada 10. Hormatilah ibu bapakmu terdapat dalam firman yang keberapa? Yang keempat. Ya, pedoman hidup orang Katolik adalah 10 perintah Allah. Itu pelajaran kita minggu lalu tentang 10 perintah Allah. Dan pelajaran kita hari ini, apa pelajaran kita hari ini? Pelajaran kita hari ini temanya adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui apa? Perumpamaan. Ya, jadi ini materi kita. Tujuan pembelajarannya apa tujuannya? Supaya peserta didik mampu memahami bahwa Yesus mampu mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan serta mewujudkan semuanya itu melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Ya, coba kita lihat bukunya, buku paketnya di halaman 96. Ya, 96. Kita simak dulu tentang kisah pengampunan di halaman 97. Coba dilihat buku paketnya di halaman 97. Tentang pengampunan. Tentang apa tadi? Pengampunan. Coba satu orang dibaca. Ayo Peo dibaca, Peodora, silakan dibaca. Itu tentang pengampunan ini sebuah legenda ya dari abad pertengahan mengisahkan tentang seorang suster yang menyampaikan bahwa berita tentang Kristus menampakkan diri kepadanya. Kemudian uskup bertanya kepada suster, apakah engkau bicara dengan Yesus? Suster itu mengatakan, ya Bapak uskup, katanya. Uskup itu melanjutkan, jika engkau mengalami penampakan lagi, ajukan pertanyaan ini kepada Yesus. Manakah dosa yang paling besar dari uskup sebelum dia menjadi uskup? Ya, jadi itu tentang pengampunan, bagaimana pengampunan. Uskup itu tahu bahwa Tuhan dan Bapa pengakuannya yang tahu tentang dosanya. Kira-kira 3 bulan kemudian suster itu datang bertemu dengan uskup lagi. Ketika suster itu masuk, uskup langsung bertanya, apakah engkau mengalami penampakan lagi? Jawab suster apa? Iya, katanya. Uskup bertanya lagi, apakah engkau bertanya pada Yesus tentang dosa-dosa kami? Jawabnya, ya saya tanya. Ya, sambil tersenyum suster itu menjawab, Tuhan mengatakan saya tidak ingat lagi. Ya, sekarang ibu mau bertanya, siapa yang pernah berbuat salah? Tunjukkan
yang hilang di halaman 99. Buka kitab kuncinya. Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Ayo. 15 ayat 11 sampai 32. Di buku paketnya halaman 99. Sudah 99 sudah ketemu? Di buku paketnya halaman 99. Halaman 99. Apa judulnya? Apa judulnya? Anak yang hilang. Iya, tentang anak yang hilang ya. Coba kita baca ayat 11, 12, 13, 14, 3 ayat 4 ayat kita baca bersama-sama. Sudah ketemu belum? Sudah? Mari kita baca bersama-sama ayat 11 buku paketnya, dilihat. Sudah? Yang tidak punya kitab suci. Baik, silakan dibacakan. Yesus Yesus kata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Akan putarkan kalian tentang perumpamaan anak yang hilang. Tapi sebelum ibu lihatkan videonya, coba berdiri dulu. Kita ada. Saya tahu saya siap dan melakukannya. Sama-sama ya. Saya tahu saya siap dan melakukannya. Saya tahu saya siap dan melakukannya. Saya tahu saya siap. Tahu saya siap. Saya tahu saya siap dan melaksanakan. Iya, dan melakukannya. Ya, silakan duduk. Disimak baik-baik. Ini tentang perumpamaan anak yang hilang. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga baginya. Lalu ia ingin mengisi perutnya. Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelihkan anak lembu karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kalian sudah menyaksikan atau menonton video tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Sekarang di halaman, di buku paketnya halaman 99, itu juga ada tentang perumpamaan anak yang hilang. Mulai ya, yang hilang. Coba di halaman 21. Di halaman 21 halaman 100. Satu orang berdiri baca
kita iri hati, tetapi bersukacitalah, ya. Bersukacitalah ketika orang lain kembali ke jalan yang benar, ya. Itu tentang mengampuni. Tadi di cerita yang kita tonton bersama tadi tentang anak yang hilang. Ada seorang orang tua memiliki anak laki-laki. Namun anaknya ini yang satunya suka berpoya-poya. Dengan apa dia berpoya-poya? Dengan uang, dengan harta yang sudah diberikan oleh ayahnya. Ya, dia berpoya-poya. Setelah berpoya-poya dengan uangnya tersebut, dia menjadi apa? Dia menjadi miskin. Uangnya bertambah atau habis? Uangnya habis. Apa yang dia lakukan setelah uangnya habis? Hah? Dia mencari teringat kepada ayahnya. Ayahku di rumah makan enak-enak, katanya. Ada juga orang-orang suruhannya. Tapi aku di sini hampir mati kelaparan. Sampai-sampai dia makan makanan hewan. Itu karena apa? Karena dia sudah merasa kelaparan, ya. Itu ya, karena dia sudah kehabisan uang. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang tadi, ia merasa bahwa perutnya sudah lapar, dia makan, dan dia pulang kemana? Pulang ke rumah bapaknya. Apa yang dia lakukan? Meminta maaf. Apakah ayahnya menerimanya atau tidak? Ayahnya menerima. Ayahnya membuat apa di rumah setelah dia kembali? Membuat pesta di rumah supaya bentuk bahwa anaknya kembali. Tapi ada yang tidak suka. Siapa yang tidak suka? Anak sulungnya, anak tuanya dia. Anak tuanya itu marah kepada bapaknya. Sudah bertahun-tahun aku bersama ayah, tapi tidak ada dibuatkan pesta. Sedangkan anak timbullah iri hati, ya. Jadi dia juga iri hati. Mengapa dia tidak dibuatkan pesta, sedangkan si anak sulung dibuatkan pesta? Allah mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh menyesal, ya. Ketika kita membuat salah, kita membuat kesalahan, entah itu baik disengaja maupun tidak disengaja. Kalau kita mau bertobat, maka kita akan diampuni.
Yesus